Pada pagi itu di sebuah desa yang sangat tenang, terlihat seorang gadis yang ingin menyegarkan diri di sebuah danau terdekat untuk menikmati suasana pagi yang sangat sejuk. Namun tiba-tiba dia pun malah diserang oleh sesosok orang memakai seragam tentara berkulit hijau, hingga kabarnya pun tak lagi diketahui. Hilangnya gadis itu menjadi pembicaraan beberapa orang yang melihatnya sebelum hilang, hingga mereka pun berencana melakukan pencarian jika masih belum ada kabar darinya. Bahkan seorang pria yang bernama Canak langsung mendatangi wali kota untuk mengabarkan peristiwa tersebut. Namun sang wali kota nampaknya memilih menunggu gadis itu kembali hingga keesokan hari, dan lalu akan melakukan pencarian jika belum ada kabar. Sedangkan di waktu yang sama, ternyata pria misterius itu kembali mengincar korban lain di tepian danau, dan malah mendapati seorang gadis yang sedang mencuci pakaian. Tanpa berlama-lama, pria misterius itu pun segera melakukan aksinya, dan lalu meninggalkan korbannya di tempat kejadian. Tentu saja penemuan korban itu membuat gempar warga di kota tersebut, hingga memaksa sang wali kota harus turun langsung mengatasinya. Tak ingin kasus tersebut semakin larut, nampaknya wali kota itu pun mencoba mencari petunjuk lain yang bisa digunakan, dan bahkan dari beberapa anak yang sedang bermain. Kemudian pada hari berikutnya, seorang reporter cantik bernama Katia yang baru saja sampai di kota tersebut, ternyata memiliki ketertarikan dengan legenda di danau kota itu, dan ingin mengetahui lebih lengkap tentang sejarah di sana. Dia pun bertemu dengan Canak di sebuah restoran kecil, yang lalu diantarkannya menemui wali kota. Tentu saja kesempatan itu digunakan Katia untuk menanyakan langsung tentang penamaan danau itu, yang sering dijuluki danau terkutuk oleh warga sekitar. You never know with a story. Waste of time, but I'd like to look into it. Tentu saja dengan tenang wali kota itu pun menjawab pertanyaan tersebut tentang asal dari penamaan danau itu. Yang mana diketahui, ternyata kisah itu bermula ketika tentara Jerman mencoba merebut kota itu 10 tahun yang lalu dengan serangan militernya yang sangat kuat. Namun salah satu tentara Jerman malah terlihat menyelamatkan seorang gadis yang terjebak peperangan hingga muncullah perasaan suka di antara mereka. Pasangan itu pun dikaruniai seorang anak bernama Helena dan masih berusia 1 hari setelah dilahirkan. Namun sang tentara itu hanya mampu menjaga anaknya sebentar saja, karena harus kembali melanjutkan tugasnya sebagai prajurit tempur. Hal itu pun menjadi pertemuan terakhir dari keluarga kecil itu, yang mana ternyata sang istri mengalami pendarahan yang cukup hebat hingga tak mampu tertolong di saat kritis. Begitu juga dengan sang tentara yang saat itu sedang beristirahat bersama rekannya. Mereka pun mendapat serangan secara mendadak hingga tak sempat melakukan perlawanan. Seluruh tentara Jerman yang gugur itu pun segera mereka hanyutkan ke tengah danau untuk menutupi jejak dari serdadu Jerman. Dari kisah peperangan itulah pemberian nama Danau Terkutuk lebih sering diucapkan warga saat ini, karena kisah kelamnya di masa lalu. Mendengar seluruh kisah itu dari sumber yang bisa dipercaya, Katia pun mengucapkan terima kasihnya kepada wali kota dan lalu bergegas pulang untuk menulis laporannya. Bersamaan dengan itu,
sekelompok klub voli wanita yang saat itu sedang berlibur di danau tersebut, tiba-tiba mereka pun diserang oleh para tentara yang sudah menjadi zombie, hingga mereka pun lenyap tanpa ada perlawanan. Untung saja salah satu dari mereka masih bisa lari dan diselamatkan oleh warga, hingga kabar itu langsung didengar wali kota. Tak mau kota itu menjadi teror untuk wisatawan lain, wali kota itu pun menghubungi 2 orang inspektor bernama Moran dan Spitz agar segera memecahkan misteri tersebut. Yang mana wali kota itu pun meyakini adanya sekelompok sekte yang telah membangkitkan para hantu agar melakukan teror di kota tersebut. Tak ingin percaya begitu saja, kedua inspektor itu pun segera melakukan penyelidikan lebih dalam agar segera menemukan titik terang di kasus tersebut. Namun sayangnya kedua inspektor itu malah juga menjadi korban selanjutnya dan bahkan tidak sempat melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu, sekelompok zombie tentara Jerman itu pun telah bergerak memasuki kota. Namun salah satu zombie yang diketahui adalah ayah dari Helena, ternyata masih mengingat lokasi rumahnya, dan bahkan sempat memberikan sebuah kalung kepada Helena. Sembari para zombie itu menerobos masuk ke tengah kota, mereka pun mengeliminasi setiap penduduk yang bisa ditemukan, hingga memasuki sebuah restoran dan mengacau di tempat tersebut. Tentu saja wali kota dan beberapa warga langsung bergerak melakukan perlawanan, namun semua senjata mereka tak cukup ampuh menyingkirkan zombie itu. Sedangkan di tempat lain, nampaknya Helena terlihat sedang dilindungi oleh ayahnya dari serangan zombie lain, dan lalu menyuruhnya untuk segera berlindung. Kejadian itu pun diceritakan Helena kepada wali kota, dan bahkan membuatnya terkejut dengan fenomena tersebut. Kini, pada pagi itu ketika Katia dan wali kota sedang memikirkan cara melenyapkan zombie itu, mereka pun berpikiran untuk menggunakan api dan membakar zombie itu, namun sedikit kesulitan mengumpulkannya di satu tempat. Dan karena Helena adalah satu-satunya warga yang tidak disentuh oleh para zombie itu, sang wali kota itu pun memintanya untuk menggiring mereka ke sebuah pabrik tua agar mempermudah pemusnahan yang akan dilakukan. Namun sayangnya sebelum rencana itu dijalankan dengan baik, tanpa terduga Katia pun malah menjadi korban dari para zombie itu tanpa ada satu pun yang mampu menolongnya. Melihat kerusakan yang ditimbulkan para zombie, Helena pun bergegas menggiring mereka ke sebuah gudang tua dengan memancingnya menggunakan darah segar. Kesempatan itu pun segera dimanfaatkan warga yang sudah menunggunya, dan lalu mereka pun membakar tempat itu hingga tak ada satu pun zombie yang masih tersisa. No!